Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok kedua ingin mempresentasikan tugas integrasi 2 yang berjudul pemecahan masalah pengadaan alat pelindung diri pada rumah sakit rujukan Jawa Barat menggunakan aplikasi Anylogic. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Saya Johannes Matupang dengan teman saya Maria Angelik Nesya. Adila Faiza Firdausi. Oke, di sini kami akan mulai presentasinya. Ya, di sini pada latar belakangnya ya kita lihat pada masa sekarang yaitu virus COVID-19 yang itu sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, dan untuk semua pengaturan obat-obat yang akan disimpan ke storage dan storage pada rumah sakit rujukan di Jawa Barat dan melakukan pengiriman kepada rumah sakit rujukan itu yang ada di Jawa Barat akan di para dokter dan perawat. Dan di sini rumusan masalahnya itu bagaimana pemenuhan alat pelindung diri untuk rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Jawa Barat. Di sini kita bisa lihat fishbone diagramnya, kenapa kepala ikannya itu berada di sebelah kiri, karena kita itu jatuhnya customer yang imbas dari kekurangan alat pelindung diri atau APD-nya ini. Nah, di sini kita lihat mesinnya itu, yaitu pembuatan APD masih terbilang sederhana. Yang kedua, metodenya itu, metode yang digunakan terlalu berbelit, yaitu yang kedua, sistem pengajian APD masih sederhana. Sini manusianya kita lihat banyak bukan ahli dalam pembuatan APD. Yang kedua, ketenaga kerjaan untuk membuat APD kurang. Yang ketiga, pengusaha kurang adanya respon dari pemerintah. Dan maninya di sini APBD untuk Kementerian Kesehatan cukup memenuhi karena COVID-19. Di sini milenial atau lingkungan. Pemerintah kurang sigap atas ketersediaan APD. Yang kedua, adanya lonjakan permintaan APD karena COVID-19. Selanjutnya ada causal loop diagram. Di sini yang pertama itu kita lihat ada jumlah APD yang disalurkan, itu berdasarkan jumlah rumah sakit rujukan, data rumah sakit rujukan, dan persentase penyebaran COVID. Lalu, jumlah APD yang disalurkan ini berhubungan juga dengan Kemenkes, karena Kemenkes yang akan memberikan APD tersebut. Lalu dari Kemenkes akan memberikan jumlah APD untuk diproses. Ini juga berdasarkan pada jumlah APD yang akan disalurkan. Setelah diketahui jumlah APD yang diprosesnya, maka selanjutnya itu akan dilakukan tahap pemenuhan APD. Pemenuhan APD ini juga berhubungan dengan Kemenkes dan durasi pemenuhan APD itu sendiri. Selanjutnya, jika pemenuhan APD ini sudah dilakukan, maka akan tahap terakhir itu ada total APD yang disalurkan. Ini tuh untuk mengetahui jumlah APD yang akan disalurkan ke rumah sakit rujukan yang ada di Jawa Barat. Lalu ada stock flow diagram. Di sini ada flow-nya itu, yaitu pemenuhan APD, dan parameternya ini ada jumlah rumah sakit rujukan, kebutuhan APD Rumah Sakit Santi Yusuf, dan durasi penyaluran APD. Selanjutnya ada ininya kekurangan APD. Jadi dari Kemenkes ini memberikan
memberikan ke pemenuhan APD, dan dari jumlah APD rumah sakit rujukan ini ke kekurangan APD, serta parameternya ini memberikan link juga. Linknya itu dari kebutuhan APD rumah sakit Santo Yusuf ke kekurangan APD. Itu tuh untuk mengetahui berapa jumlah APD dari rumah sakit rujukan dan kebutuhannya. Jadi apakah terjadi kekurangan atau tidak. Seperti itu. Untuk skenario awal, ini parameter yang pertama itu kan jumlah rumah sakit rujukannya. Diketahuinya itu ada 158 rumah sakit rujukan dan durasi penyaluran APD-nya itu 90 hari. Serta kebutuhan APD untuk rumah sakit Santo Yusuf itu ada 80.936. Maka jika DIRAN itu tuh sebelumnya dari Kemenkes itu menyediakan 15.000 APD untuk disalurkan. Maka setelah DIRAN didapatkan hasil untuk pemenuhan APD itu 1048 unit APD. Dan di sini hasil untuk jumlah APD rumah sakit rujukannya itu ada 94.637 unit. Terjadi juga kekurangan APD dari kebutuhan rumah sakit itu sebanyak 80.841 unit. Selanjutnya adalah skenario 1, yaitu di mana untuk jumlah rumah sakit rujukannya dimisalkan 160 unit. Sedangkan untuk kebutuhan APD-nya itu sebesar 90.320. Nah, jika DIRAN itu hasilnya akan keluar yaitu pemenuhan APD sebesar 1.035 pieces APD. Nah, untuk jumlah totalnya itu ada 93.458. Namun di sini ada kekurangan APD sebesar 90.226,542 pieces. Lalu untuk skenario 1 yang dirubah adalah jumlah rumah sakit rujukan yaitu 168 unit. Sedangkan kebutuhan APD Santo Yusuf itu sebesar 101,10. Nah, jika DIRAN itu jumlah keseluruhan APD-nya ada 94.637, sedangkan kekurangan APD-nya sebesar 80.441 pieces APD. Pada AniLogic ini menggunakan formula untuk flow-nya sendiri itu adalah Kemenkes atau penyalur APD-nya dibagi dengan jumlah rumah sakit rujukan dan dibagi dengan durasi penyaluran APD. Jadi didapatkan jika DIRAN itu mendapatkan di stoknya yang jumlah APD rumah sakit rujukan. Nah, sedangkan untuk formula yang di dynamic itu adalah jumlah APD rumah sakit rujukan dikurangi kebutuhan APD rumah sakit Santo Yusuf. Untuk analisisnya sendiri, itu adalah jumlah APD yang disalurkan oleh Kemenkes dengan total 15.000 unit APD pada Provinsi Jawa Barat. Jumlah rumah sakit rujukan COVID-19 itu sebanyak 158 unit rumah sakit se-Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, hasil yang didapatkan setelah perhitungan dengan target jangka waktu 90 hari atau 3 bulan didapatkan hasil pemenuhan APD sebesar
48 unit. Sedangkan untuk total jumlah APD yang disalurkan untuk Provinsi Jawa Barat selama perhitungan 90 hari yaitu 95.937 unit APD. Ya, kesimpulannya sini yang pertama, dengan adanya pertambahan kebutuhan APD pada rumah sakit membuat hasil penyaluran APD yang sebelumnya berjumlah 93.458 unit di setiap rumah sakitnya berubah menjadi 94.637 unit di setiap rumah sakitnya. Ini terjadi dikarenakan jumlah kebutuhan APD dan jumlah rumah sakit yang bertambah. Yang kedua, terjadi perubahan pada variabel kebutuhan APD yang semakin tinggi karena pemenuhan APD yang belum cukup memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.